بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat umur dan kesempatan serta hidayah iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Selanjutnya marilah sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sebab hanya dengan bertakwa kepada Allah maka kita akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi kabar gembira kepada para pengikutnya dan sekaligus memberikan ancaman terhadap musuh-musuhnya. Bahkan tugas semua rasul tidak terlepas dari dua sifat ini, yaitu pemberi kabar gembira atau pemberi peringatan. Allah berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin." Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Surah Al-An'am ayat 48. Di antara berita gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, disebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru wa basyiru man wara'a minkum annahu man syahida an la ilaha illallah shadiqan min qalbihi dakhalal jannah." Bergembiralah dan berilah kabar gembira kepada orang yang ada di belakangmu, bahwa siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, jujur dari hatinya, niscaya ia masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Kabar gembira bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman dan mengesahkan Allah, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dari dalam hatinya. Maka kabar gembiranya adalah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kata malaikat Jibril, "Basyiri ummataka annahu man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Berilah kabar gembira kepada umatmu bahwa siapa saja yang meninggal dunia tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, niscaya dia akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari. Masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, mereka itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah, ampunan atas dosa-dosanya, sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi,
kemudian engkau menemui aku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan satu apapun, niscaya aku akan datangkan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kabar gembira khusus kepada orang-orang yang menjaga salatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, siapa yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salatnya, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar gembira yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, siapa saja yang menjaga salatnya, salat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kelak di akhirat cahaya, petunjuk dan keselamatan, ya. Diberikan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Sedang yang tidak menjaga salatnya, maka tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan tadi. Kemudian bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti yang saat ini kita laksanakan, maka kabar gembiranya Rasulullah SAW sampaikan bahwa orang-orang yang berpuasa Ramadan akan diampuni dosa-dosanya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah SAW juga menyampaikan, di surga ada 8 pintu. Salah satu pintunya disebut dengan Ar-Rayyan, yang tidak dimasukkan kecuali orang-orang yang berpuasa. Setelah mereka masuk, maka ditutuplah pintu itu dan tidak ada yang masuk selain mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi khusus pintu Ar-Rayyan ini bagi orang-orang yang berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan, mereka akan dimasukkan ke dalam surga lewat pintu Rayyan. Kemudian kabar gembira juga yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu nanti akan memberikan syafaat bagi orang yang mengerjakannya. Rasulullah SAW bersabda, amalan puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya pun diizinkan untuk memberikan syafaat. Hadis sahih riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berpuasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, setiap amalan kebaikan anak Adam akan dibalas 10 kali hingga 700 kali lipat pahala kebaikan, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Sebab dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Oleh karena itu masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mendapat pertolongannya sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan berita-berita gembira bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan melalui hadis-hadis tadi. Ditambah lagi
dengan doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa hingga berbuka, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dianjurkan oleh para ulama agar orang-orang yang berpuasa hendaknya memperbanyak berdoa kepada Allah, mohon kebaikan untuk dirinya, keselamatan dunia dan akhiratnya, dan juga mendoakan saudara-saudaranya kaum muslimin yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.